Episode 151. Ketika pemurnian dimulai, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Yang Chen untuk saat ini. Kekuatannya terlalu rendah. Bahkan pil-pil perebutan surga yang tersebar bukanlah sesuatu yang bisa dia sempurnakan dengan wilayahnya saat ini. Dia hanya bisa melihat orang lain melakukannya. Zhu Peng, Deng Yiya, dan He Lianyun dapat diundang oleh Penatua Wu Xiong, dan mereka bukanlah orang-orang dengan reputasi yang tidak pantas. Selain sedikit ketidaksopanan He Lianyun dalam pertandingan perjudian dengan Yang Chen, orang-orang ini memiliki kelebihannya sendiri dalam alkimia, dan siapapun dari mereka dapat dianggap sebagai tiran. Meskipun Yang Chen bisa dikatakan berada di puncak pengendalian kebakaran, dia tidak terlalu banyak belajar alkimia di kehidupan sebelumnya. Dia hanyalah alkemis paling biasa di pengadilan surgawi. Pertama, tidak ada tungku pil senjata ajaib yang bagus di tangannya. Kedua, tidak ada peluang bagus untuk bersembunyi. Dia hanya melihat banyak alkemis kuat di pengadilan surgawi dan bertukar banyak pengalaman, tapi dia belum pernah mempraktikkannya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengamati proses alkimia para alkemis tingkat tinggi ini dari jarak yang begitu dekat. Dengan pengalaman Yang Chen di kehidupan sebelumnya dan pemahamannya tentang kitab suci pil Tuan Tua, Yang Chen sekilas tahu apa yang sedang terjadi. Para alkemis ini layak menjadi alkemis terkuat di dunia fana saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki ide uniknya sendiri, dan teknik yang mereka gunakan juga berbeda, yang membuat mata Yang Chen terbuka. Meski ada banyak perubahan dalam tekniknya, semuanya sama. Yang Chen sekarang akhirnya menemukan kekuatan kitab suci pil Tuan Tua. Teknik ketiga orang tersebut dan metode pengolahan bahan obat hampir dapat ditemukan di kitab suci pil Tuan Tua. Terlebih lagi, teknik kitab suci pil Tuan Tua lebih masuk akal dan efektif dibandingkan ketiganya. Meski begitu, Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Jika kitab suci pil Tuan Tua tidak cukup kuat, teknik alkimia macam apa yang bisa disebut kuat? Itu hampir merupakan bos mutlak para alkemis di dunia. Sayangnya, kitab suci pil Tuan Tua hanya memiliki metode pengolahan berbagai bahan obat, teknik alkimia, penarikan pil, dan metode lainnya, tetapi tidak ada resep pil. Jika tidak, selama seseorang memiliki resep pil emas 9 revolusi dan mengumpulkan semua bahannya, satu pil saja sudah cukup bagi seseorang untuk naik ke surga. Pemurnian pil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Yang Chen juga banyak mengobrol dengan Fan San, yang untuk sementara waktu senggang. Tujuan utama Fan San kali ini adalah membantu semua orang memurnikan roh asal binatang iblis itu. Terus terang saja, roh primordial binatang iblis adalah roh primordial binatang iblis yang setara dengan tahap jiwa baru lahir milik seorang kultivator. Semakin kuat binatang iblis yang digunakan, semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam menyempurnakan pil perebutan surga. Monster itu ditangkap oleh Wu Xiong sendiri. Monster di atas alam Yuanying hampir selangkah lagi untuk naik ke dunia spiritual. Jika seseorang ingin menangkapnya tanpa melukai roh aslinya, kecuali Wu Xiong yang akan naik ke tahap daceng, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Namun, setelah menangkapnya, Fan San harus melakukan pekerjaannya. Tampaknya hanya orang-orang dari sekolah binatang kerajaan yang paling profesional dalam memaksa binatang iblis untuk memisahkan roh asalnya. Tentu saja, Fan San dan Yang Chen tidak akan berbicara tentang penjinakan binatang buas. Yang Chen, seorang murid kecil dalam tahap pemurnian Qi, tidak memenuhi syarat untuk membicarakan hal ini dengannya. Yang dia minati adalah keterampilan pengendalian tembakan Yang Chen. Hampir setiap orang memiliki 5 elemen, dan Yang Chen mampu mencapai level ini dalam tahap pemurnian Qi. Di mata siapapun, Yang Chen pasti memiliki metode budidaya rahasia yang unik. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Fan San menyelidiki dan bagaimana dia menjanjikan manfaat, Yang Chen tidak mengatakan metode kultivasinya sendiri. Ini sesuai dengan harapan Fan San. Jika orang lain bertanya kepadanya tentang teknik menjinakkan hewan, dia tidak akan memberitahu mereka tentang hal itu. Dengan Wu Xiong di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Yang Chen. Semua orang hanya menjaga hubungan persahabatan. Belakangan, Fan San sama sekali tidak memiliki ide untuk mendapatkan metode budidaya rahasia dari mulut Yang Chen, dan dengan sepenuh hati berteman dengan Yang Chen. Fan San mampu mencapai tahap Yuanying. Tentu saja, dia tidak bodoh. Seorang murid dalam tahap pemurnian Qi bisa memiliki kinerja seperti itu. Dalam beberapa dekade mendatang atau bahkan ratusan atau ribuan tahun, akan ada kursi emas untuk Yang Chen di antara para alkemis. Saat ini, jika dia tidak berteman dengan master alkemis yang menjanjikan, dia benar-benar bodoh. Fan San sengaja berteman, dan Yang Chen juga bermaksud mencari dukungan kuat untuk dirinya sendiri di dunia kultivasi. Keduanya hampir cocok dan berbicara secara detail. Selain masalah kultivasi, Fan San hampir mengajarkan semua yang diketahuinya. Dari makan, minum dan bermain hingga materi senjata ajaib, Fan San hampir memberitahu Yang Chen semua yang dia ketahui. Wu Xiong telah memperhatikan kemajuan pemurnian. Pemurnian awal tidak terlalu rumit. Dengan level Master Alkemis kelas 3, ditambah dengan catatan tahap awal resep pil terpisah yang tersebar semuanya selesai dalam waktu kurang dari setahun. Kecuali beberapa pil dengan persyaratan lebih tinggi, setelah kegagalan pemurnian pertama, pil lainnya diselesaikan dalam sekali jalan. Meskipun pil-pil ini lebih sulit untuk disuling, semuanya selesai setelah beberapa putaran pemurnian. Tentu saja, ada lebih dari satu set bahan yang disiapkan. Setiap jenis memiliki setidaknya beberapa kali lipat cadangan yang dibutuhkan, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat.
Selama proses pemurnian, semua orang juga memperhatikan cara Yang Chen memurnikan dan memurnikan bahan obat. Bahan obat yang dimurnikan dan dimurnikan oleh Yang Chen sangat nyaman digunakan. Khasiat obat ditangani dengan tepat, dan telah mencapai batas kemampuan mereka menanganinya. Selama pemurnian, mereka bahkan tidak perlu mempedulikan apakah khasiat obatnya akan efektif seperti sebelumnya. Mereka hanya perlu fokus pada pengendalian proses pemurnian. Itu adalah bulan-bulan ternyaman dalam karir penyulingan mereka. Apa yang membuat beberapa alkemis merasa paling nyaman adalah setiap kali mereka ingin menambahkan bahan obat, mereka akan menemukan bahwa bahan obat yang ingin mereka tambahkan berada di tempat yang paling nyaman bagi mereka. Yang Chen sudah mengolah bahan obat sesuai kebutuhan dan menurut catatan resep pil, dia sudah membuat semua persiapannya. Di mata mereka bertiga, meskipun dia adalah seorang pelayan, dia adalah pelayan yang membuat mereka paling bebas dari rasa khawatir. Tidak sekalipun karena bahan obat Yang Chen yang menyebabkan kegagalan, dan tidak sekalipun karena persiapan Yang Chen yang tidak tepat. Satu-satunya kegagalan bukan karena kebakaran, atau karena metode pengendalian yang salah, atau pil itu sendiri sangat sulit dan tingkat keberhasilannya relatif rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Sambil membantu beberapa orang menyiapkan bahan obat ini, Yang Chen juga mengamati metode pemurnian mereka. Mungkin ketiga alkemis berpikir jika mereka tidak menjelaskan, orang lain tidak akan bisa belajar apapun dari proses pemurnian mereka, jadi mereka percaya diri dan berani dan tidak pernah waspada terhadap hal itu, yang membuat Yang Chen mendapat tawaran besar. Metode unik dan proses pemurnian setiap orang dipelajari secara menyeluruh oleh Yang Chen. Belajar dari orang lain secara diam-diam tidak pernah seterbuka dan terbuka seperti saat ini. Di depan ketiga alkemis ini, dia telah mempelajari metode pemurnian mereka dengan bersih dan bahkan membuat peningkatan yang lebih baik. Sayangnya, tidak ada yang tahu. Episode 152. Dari pemurnian dan pemurnian bahan obat hingga penyelesaian dasar pemurnian pil obat, sudah lebih dari setahun. Dalam lebih dari setahun ini, Yang Chen, selain memverifikasi teknik kitab pil tuan tua di bawah tangan beberapa master alkimia senior, sisa waktunya, tidak termasuk pertukaran dengan Fan San, hanya berkultivasi. Saat menyerap api inti bumi, kekuatan roh atribut api Yang Chen langsung mengalir dari lapisan ke-8 pemurnian Qi ke puncak lapisan ke-10 pemurnian Qi. Para pembudidaya biasa tidak sabar menunggu budidaya mereka meningkat secepat mungkin. Namun, terobosan 2 level berturut-turut, bagi Yang Chen, meskipun basis budidayanya meningkat, itu bukanlah peningkatan yang dia harapkan. Proses ideal untuk meningkatkan basis kultivasinya dalam pikiran Yang Chen masih merupakan terobosan langkah demi langkah pada tingkat kecil, mengumpulkan terobosan tingkat kecil hingga ranah ditingkatkan. Pengalaman kultivasi di kehidupan sebelumnya membuatnya tahu bahwa ini adalah cara yang paling aman dan paling tidak merepotkan untuk berkembang. Pesatnya peningkatan basis budidaya nampaknya merupakan kemajuan yang pesat, namun tanpa landasan yang memadai, seringkali tidak cukup untuk meletakkan landasan pada tahap selanjutnya. Di beberapa bidang utama, tidak ada momentum sama sekali, dan seseorang akan terjebak dalam periode kemacetan selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Dibandingkan dengan menghabiskan beberapa tahun untuk meletakkan fondasi yang baik di tingkat rendah, peningkatan yang cepat tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia melakukan hal tersebut. Yang Chen juga mengetahui sepenuhnya bahwa peningkatan basis budidaya atribut api yang disebabkan oleh penyerapan benih api bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan, jadi dia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Setelah peningkatan pesat, dia akan segera menstabilkan dunia, dan kemudian mengkonsolidasikannya sepenuhnya pada level ini. Ini adalah cara terbaik untuk mengurangi kesalahan budidaya di masa depan. Meski butuh waktu lebih lama, dia akan berusaha memperbaikinya. Semua yang dilakukan Yang Chen selama ini adalah mengkonsolidasikan ranah yang ada. Menyempurnakan bahan obat dari Heaven Seizing Pill, ini adalah kesempatan langka bagi Yang Chen. Pil obat yang dapat membuat master tahap Dacheng naik, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan Su Peng, Deng Yia, dan He Lianyun, para master tahap Yuanying ini tidak dapat menebaknya, dan Yang Chen secara alami akan menyerapnya, beberapa di antaranya sedang dalam proses pemurnian. Pemurnian dan pemurnian bahan obat Yang Chen tidak sepenuhnya tidak disiplin dan acak, tetapi menurut urutan tertentu, mulai dari atribut api, sesuai dengan karakteristik 5 elemen, menyempurnakannya satu persatu. Itu berisi semua jenis bahan obat 5 elemen Yin dan Yang, dan itu hampir merupakan bahan obat terbaik di dunia ini, sehingga Yang Chen benar-benar mencuci meridian dan tubuhnya dengan Qi obat dari bahan obat ini. Bahkan jika itu hanya meluapnya kekuatan spiritual dalam proses pemurnian Qi obat, itu sudah cukup bagi Yang Chen, seseorang dalam tahap pemurnian Qi, untuk sepenuhnya menghilangkan beberapa ketidaknyamanan fisik dan bahaya tersembunyi yang ditimbulkan oleh terus-menerus peningkatan kekuatannya, sehingga wilayahnya lebih stabil, dan bahkan kekuatan spiritualnya menjadi lebih murni. Banyak Qi obat yang memberi nutrisi tidak hanya pada alam Yang Chen, tetapi juga tungku roh yang dalam. Semakin banyak bahan obat tingkat atas, semakin banyak nutrisi yang diberikan pada tungku alkimia. Di bawah pengaruh bahan obat terbaik ini, tungku roh yang dalam juga tampaknya perlahan mulai tumbuh, dan struktur tubuh tungku mengalami beberapa perubahan halus. Meskipun belum mencapai titik peningkatan kualitas secara keseluruhan, pil obat yang dimurnikan dengan tungku roh yang dalam pasti 20% lebih baik daripada kualitas pil obat yang dimurnikan oleh Yang Chen sebelumnya.
Semua pil obat dasar telah selesai, dan sisanya adalah menggunakan berbagai metode untuk mulai mengintegrasikan pil obat ini, dan pekerjaan Yang Chen adalah memurnikan Ganoderma Giok Zamrud kualitas terbaik dengan teratai. Dalam lebih dari setahun, alam puncak pemurnian ki atribut api Yang Chen telah sepenuhnya terkonsolidasi. Tidak hanya itu, atribut lain dari alam lapisan ke-8 pemurnian ki juga stabil dan sudah waktunya untuk ditingkatkan. Memurnikan Ganoderma Giok Zamrud kualitas terbaik adalah kesempatan Yang Chen. Sebagai bahan utama pil perebut surga, kekuatan spiritual yang terkandung dalam Ganoderma Giok Zamrud kualitas terbaik bisa dikatakan sangat besar. Itu adalah bahan obat berharga yang bisa secara langsung membuat master panggung Dacheng naik. Bahkan jika itu hanya sedikit ki obat saat pemurnian, itu sudah cukup bagi Yang Chen untuk menerobos kemacetan puncak pemurnian ki dan memasuki ranah tahap dasar. Ketiga alkemis semuanya memeras otak mereka untuk memikirkan tentang integrasi terakhir dari pil perebutan surga, dan tidak ada yang akan memperhatikan sisi Yang Chen. Meskipun He Lianyun menyimpan dendam di hatinya, di depan Wu Xiong, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Yang Chen juga mampu melaksanakan rencananya sendiri tanpa gangguan dan di bawah perlindungan 4 master panggung Yuan Ying dan seorang master panggung Dacheng. Meskipun Ganoderma Giok Zamrud kualitas terbaik hanya tumbuh di kedalaman tambang batu giok, itu termasuk bahan surgawi terbaik dan harta duniawi dari kelima elemen, dan itu juga merupakan kunci untuk menggabungkan semua pil obat dasar. Dan pemurnian Ganoderma Giok Zamrud kualitas terbaik adalah bagian yang relatif penting dari semua langkah. Jika bukan karena kemampuan Yang Chen yang sangat kuat dalam mengendalikan api sebelumnya, tugas ini bukanlah gilirannya sama sekali. Ketika Wu Xiong menunjukkan Yang Chen, dia memegang Ganoderma Giok Zamrud kualitas terbaik di tangannya. Kelihatannya mudah, tetapi Wu Xiong menggunakan setidaknya 30% kekuatannya untuk menyegel Ganoderma Giok Zamrud. Materi surgawi dan harta duniawi semacam ini sudah memiliki spiritualitas. Terus terang, kalau tidak hati-hati bisa langsung lepas dari tangan orang. Bahkan bagi Wu Xiong, Ganoderma Giok Zamrud selalu bersamanya, dan bukan di tempat penyimpanan bahan obat sebelumnya. Kotak giok yang sangat dibatasi perlahan dibuka di tangan Wu Xiong, memperlihatkan Ganoderma Giok Zamrud hijau zamrud. Sepertinya ia sudah merasakan nasibnya. Ganoderma Giok Zamrud, yang seharusnya merupakan benda mati, berada dalam kekacauan seperti binatang yang ketakutan. Namun, di bawah batasan kuat Wu Xiong, ia hanya dapat menggeliat dan berubah bentuk dalam jarak kecil, dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Di sekitar Yang Chen, Wu Xiong secara langsung mengatur setidaknya 3 batasan, sehingga meskipun dia tidak dapat mengendalikan Ganoderma Giok Zamrud untuk sementara waktu, ia tidak akan membiarkan Ganoderma Giok Zamrud lolos. Perlu diketahui bahwa selama menyentuh tanah, Ganoderma Giok Zamrud ini bisa lepas dan menghilang layaknya seorang master. Apa kamu yakin? Sebelum memulai, Wu Xiong masih bertanya pada Yang Chen dengan sedikit cemas. Semua orang terlihat serius. Yang Chen tentu tidak akan sombong. Dia mengangguk sedikit dan tidak menjawab. Namun, nyala api di dalam tungku roh yang dalam mulai kusut dengan liar dan segera membentuk diagram susunan yang rumit. Di tengah diagram susunan, nyala api kecil seukuran kacang mulai memancarkan sedikit cahaya merah tua. Melihat diagram susunan ini, Wu Xiong juga menunjukkan ekspresi setuju. Ini hanyalah salinan dari batasan di luar kotak giok tempat dia menyimpan Ganoderma Giok Zamrud. Dengan landasan ini, tingkat keberhasilannya tidak akan terlalu rendah. Beberapa alkemis senior yang menonton melihat Yang Chen bahkan bisa mengendalikannya di tungku alkimia seperti ini. Wajah mereka serius dan mereka menatap tungku roh yang dalam di tangan Yang Chen, karena takut kehilangan apapun. Episode 153. Bukan hal yang langka untuk mengukir susunan di tungku alkimia. Bahkan Yang Chen, ketika melakukan pemurnian pengorbanan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, akan mengambil inisiatif untuk mengukir arah iblis bumi di tungku roh yang mendalam untuk meningkatkan kekuatan tungku roh yang mendalam. Namun, ini adalah pertama kalinya susunan pembatas terbentuk di dalam badan tungku dengan nyala api. Entah itu 3 ahli alkimia atau penatua Wu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode semacam ini. Jika metode semacam ini muncul pada master alkimia tahap Dacheng, mungkin semua orang tidak akan merasa aneh, mereka hanya akan mengagumi master alkimia, tetapi kebetulan muncul pada murid tahap pemurnian Qi, dan dia bukan dari alkimia profesional, sekte, tapi dari istana Chunyang. Para ahli alkimia tahap Yuanying sekali lagi melihat penampilan Yang Chen. Mereka ingin tahu lebih banyak, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan kesombongan leluhur tahap Yuanying. Mereka hanya bisa melebarkan mata dan ingin melihat petunjuk darinya. Sayangnya, bagaimanapun mereka mengamati dengan mata telanjang dan menjelajah dengan kesadaran spiritual, mereka tidak dapat memahami kuncinya, mereka tetap bingung. Segera setelah Emerald Jade Zoysia kualitas terbaik memasuki tungku roh yang mendalam, ia mulai bergetar hebat, tetapi terhalang oleh pembatasan api Yang Chen, dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, api seukuran kacang melilit Emerald Jade Zoysia, membuat tubuh Pirus menjadi merah tua. Bahan obat ini bukanlah perkara sepele. Dengan keahlian Yang Chen, dia hanya bisa menghentikan Emerald Jade Zoysia untuk beberapa saat. Namun, beberapa napas ini cukup untuk menutupi tungku roh yang mendalam. Ketika batasan api Yang Chen dihancurkan oleh dampak Zoysia Giok Zamrud,
6 arah iblis bumi di dalam tungku roh yang mendalam, yang telah dikorbankan dengan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi Yang Chen, langsung berperan, dan Zamrud Jade Soisia dikontrol dengan kuat di dalam tubuh tungku, dan tidak mungkin lagi untuk melarikan diri. Yang Chen hanya perlu mengendalikan tungku roh yang mendalam, memberikan kekuatan spiritual yang dibutuhkan oleh formasi, mempercepat pemurnian, dan tidak akan ada bahaya pelarian Soisia Giok Zamrud. Api merah tua menyapu seluruh emerald Jade Soisia dan mulai menyala perlahan. Di bawah pengaruh api bumi, energi obat dari Jade Soisia mulai perlahan mengeluarkan jejak. Bagi Yang Chen, jejak ki obat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya untuk mengendalikan harta ajaib, memelihara susunan, dan mengendalikan api. Dia bahkan tidak perlu menggunakan Kino Rising Pill untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Memurnikan batu giok Soisia tidak semudah memurnikan batu giok hijau yang digunakan Wu Xiong untuk eksperimennya, yang dapat diselesaikan dalam sekejap. Api bumi menyala dengan ganas, tetapi Soisia giok hijau sepertinya memiliki energi rohnya sendiri yang melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras Yang Chen berusaha, dia tidak dapat memurnikan Green Jade Soisia dalam waktu singkat. Namun, karena Ganoderma Giok Zamrud telah dilemparkan ke dalam tungku roh yang dalam, tidak ada kesempatan untuk keluar. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi Yang Chen tahu betul. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, jadi mereka cukup sabar menunggu Yang Chen. Yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah dengan tenang dan perlahan mengonsumsi kekuatan Emerald Jade Soisia kualitas terbaik, perlahan-lahan memakainya, lalu menyempurnakan tubuhnya. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak kesabaran dan kendali. Jika seseorang tidak cukup sabar, mereka mungkin akan menyerah di tengah jalan. Dan jika ada masalah dengan kendali api inti, mereka mungkin secara tidak sengaja menghancurkan harta surgawi yang berharga ini. Untungnya, Yang Chen tidak perlu khawatir Emerald Jade Soisia bisa melarikan diri. Dia tidak perlu khawatir lagi, jadi dia bisa mengendalikan apinya dengan sepenuh hati untuk memperbaikinya. Kesabaran adalah sesuatu yang tidak pernah kurang dari Yang Chen. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Yang Chen memiliki pengalaman kesabaran selama ribuan tahun. Setelah puluhan hari, Yang Chen merasakan semangat Emerald Jade Soisia telah melawan dan berjuang. Sayangnya, setelah memasuki tungku roh yang dalam, ia tidak mendapatkan makanan dan pemulihan apapun. Kekuatan spiritual yang tersisa juga dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan kekuatan perjuangan semakin mengecil. Dalam perhitungan Yang Chen, dibutuhkan 2 bulan lagi untuk sepenuhnya menyempurnakan semangat Emerald Jade Soisia. Selama proses pemurnian, Yang Chen mengandalkan penyerapan sedikit ki obat yang keluar dari tepi, dan dia selalu mempertahankan kondisi kekuatan spiritual yang melimpah. Ini sama sekali tidak terduga. Semua orang tahu betapa berharganya Emerald Jade Soisia kualitas terbaik. Semua orang memandang Yang Chen dan tampak iri karena dia bisa diberi nutrisi oleh ki obat dari Emerald Jade Soisia ketika dia berada di tahap pemurnian ki. Semua orang tahu bahwa semakin awal mereka dipengaruhi oleh harta karun berkualitas tinggi ini, semakin baik bagi perkembangan mereka di masa depan. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Di bawah penderitaan terus-menerus dari api bumi Yang Chen, Emerald Jade Soisia kualitas terbaik akhirnya berhenti meronta dan tidak ada lagi jejak gemetar. Itu tergeletak dengan tenang di tungku-tungku roh yang dalam, tidak bergerak. Kekuatan spiritual besar yang tak terlukiskan langsung mengalir melalui tungku roh yang dalam dan memasuki tubuh Yang Chen. Setelah dipelihara oleh esensi kehidupan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, ada sedikit perubahan pada saat ini. Daging dan darahnya terbalik, dan sepertinya ada kemampuan misterius yang tiba-tiba muncul. Ada rasa vitalitas, seolah seberat apapun lukanya, selama tubuh tidak langsung mati, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Itu murni perasaan, dia belum mempraktikkannya, tetapi Yang Chen yakin bahwa dia memiliki vitalitas ini. Tampaknya dia telah menyempurnakan Emerald Jade Soisia kualitas terbaik dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Pantas saja Helian Yun tidak rela membiarkan Yang Chen memurnikan dan memurnikan obatnya. Mungkin dia tahu bahwa pemurnian dan pemurnian akan memberikan manfaat seperti itu. Yang Chen tidak memurnikan banyak pil di kehidupan sebelumnya. Dia tidak terlalu paham dengan khasiat obat dari Emerald Jade Soisia kualitas terbaik ini. Dia berpikir bahwa itu hanya bisa mendapatkan terobosan dalam kekuatan spiritual. Kini dia paham betapa besar manfaat yang terkandung di dalamnya. Kekuatan spiritual yang mengalir ke dalam tubuh, selain membawa perasaan vitalitas ini, mulai meningkatkan kekuatan spiritual Yang Chen dengan panik. Itu telah disempurnakan oleh tungku roh yang dalam selama beberapa bulan. Hampir tidak ada ketidakmurnian dalam kekuatan spiritual. Itu secara langsung mendorong kekuatan roh 5 elemen yin dan yang di tubuh Yang Chen beredar dengan liar. Bahkan jika Yang Chen menggunakan 5 elemen yin dan yang untuk menyempurnakan kekuatan spiritual ini lagi, masih ada aliran kekuatan spiritual yang mulai mengalir ke tubuh Yang Chen. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam Emerald Jade Soisia mulai dilepaskan sedikit demi sedikit. Permulaan pemurnian roh saja sudah cukup bagi Yang Chen untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Yang Chen telah memulihkan tubuhnya dan mempersiapkan dampak dari tahap pondasi. Sekarang tiba waktunya untuk sprint. Dengan kekuatan obat yang sangat besar ini, kekuatan spiritual dalam tubuh Yang Chen mulai meningkat dengan liar, dan pada saat yang sama, mulai meluap perlahan, samar-samar mulai berkomunikasi dengan kekuatan spiritual dunia luar. Kekuatan spiritual yang kental di istana dan kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen mulai menyatu, dan secara bertahap ada postur menyatu menjadi satu.
Di depan 4 Master Panggung Yuanying dan Master Panggung Dacheng, tubuh Yang Chen memancarkan cahaya putih, dan kekuatan spiritual di istana mulai berkumpul dengan gila-gilaan ke sisi ini. Episode 154. Berkomunikasi dengan langit dan bumi. Wu Xiong tertegun, lalu dia mengerutkan kening. Saat ini, tahap dasar Yang Chen adalah hal yang baik, dan Wu Xiong senang melihatnya. Namun, Wu Xiong takut Yang Chen akan kehilangan fokusnya karena komunikasi mendadak dengan langit dan bumi. Jika dia tidak berhati-hati dalam memurnikan dan memurnikan Zamrud Zoysia, dia akan gagal. Bahan obat lain dapat disiapkan untuk beberapa orang, tetapi hanya ada satu Zoysia Giok Zamrud terbaik. Pada saat ini, Wu Xiong menyesal karena dia tidak meningkatkan kultivasi Yang Chen ke tahap dasar pada awalnya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi ketika Yang Chen sedang menyempurnakan Zamrud Giok Zoysia. Namun, dia tidak tahu kalau para alkemis itu seharusnya jelas, bagaimana mungkin mereka tidak mengingatkannya. Memikirkan hal ini, Wu Xiong memandang Zhu Peng, Deng Yia, dan Helian Yun dengan sedikit ketidakpuasan. Jika pemurnian ini gagal, itu pasti ada hubungannya dengan ketiga orang ini. Faktanya, Zhu Peng, Helian Yun, dan Helian Yun juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa pemurnian Giok Zamrud Zoysia memiliki manfaat yang besar, mereka tidak menyangka Yang Chen akan mulai membangun fondasinya selama proses pemurnian. Ketika mereka menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Untuk sementara, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa mengawasi Yang Chen dengan kesadaran spiritual mereka, karena takut dia akan mengalami kecelakaan. Semangat antara langit dan bumi bergegas menuju Yang Chen. Yang Chen sudah menduga ini. Ia membuka pikirannya dan membiarkan ruh langit dan bumi memasuki tubuhnya, namun tangannya tidak rileks sama sekali. Nyala api yang mengendalikan tungku roh yang dalam tidak berubah sama sekali. Itu membakar Zamrud Zoysia dengan mantap dan efektif, tanpa fluktuasi apapun. Penampilan seperti itu membuat beberapa orang di sekitarnya merasa sedikit lega. Meskipun kesadaran spiritual mereka tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di dalam tungku roh yang mendalam, kekuatan spiritual yang dikendalikan oleh kedua tangan Yang Chen tidak berubah sama sekali, yang telah menjelaskan banyak masalah. Wu Xiong sangat senang. Pada saat ini, Yang Chen masih bisa mengabaikan kejutan dari tahap fondasinya yang tiba-tiba, dan masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan proses pemurnian Zamrud Giok Zoysia, yang benar-benar membuatnya terkejut dan bahagia. Jika perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi pada tubuh orang biasa, akan ada jejak fluktuasi kekuatan spiritual, tetapi kendali Yang Chen terhadap tungku roh yang dalam tidak berubah sama sekali. Bahkan jika itu adalah Wu Xiong sendiri, dia tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Yang Chen saat itu. Jadeite Zoysia tingkat tertinggi dan energi spiritual yang kaya di istana memungkinkan Yang Chen memasuki tahap pendirian yayasan tanpa hambatan apapun. Selama proses ini, rasa ilahi dan kekuatan spiritualnya meningkat secara gila-gilaan. Perubahan kuantitatif yang terakumulasi dalam waktu lama akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif secara menyeluruh. Kekuatan batin dalam jumlah besar mulai mengalir dari meridiannya dan memasuki tubuhnya, mulai menyehatkan organ-organ dalamnya. Kekuatan obat dan kekuatan spiritual menjelajahi tubuh Yang Chen berulang kali. Tubuhnya, yang telah diubah oleh esensi kehidupan puluhan ribu dewa, perlahan mulai mengeluarkan beberapa kotoran hitam keabu-abuan. Segera, itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini adalah beberapa perubahan yang pasti akan terjadi pada tahap pondasi. Kotoran tubuh akan terbuang, dan tubuh akan menjadi lebih bersih. Namun, pada saat ini, tidak ada yang bisa membantu Yang Chen membersihkan kotoran di tubuhnya, karena takut mengganggunya dan membuat pemurnian Zamrud Zoysia gagal. Semua orang hanya bisa menahan bau yang tak tertahankan ini, dan tidak berani bersantai sejenak untuk menatap Yang Chen, karena takut dia akan lepas kendali oleh gambar-gambar ini. Pada saat semua orang gugup, Yang Chen tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat semua orang yang hadir kehilangan jiwa mereka. Dia benar-benar mengulurkan tangan dari atas tungku roh yang dalam, dan kekuatan spiritual atribut air berubah menjadi aliran yang jernih. Ia menyapu permukaan tubuh Yang Chen seperti ular. Dalam sekejap, kotoran yang keluar dari sekujur tubuhnya tersapu bersih. Kemudian kotoran yang sudah dibersihkan ini dikeluarkan dari botol giok oleh Yang Chen, dan semuanya dikumpulkan, yang membuat orang sangat bingung. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah meskipun Yang Chen melakukan begitu banyak gerakan, sisi lain yang memegang tungku roh yang dalam selalu kokoh, tanpa goyah sedikit pun, dan keluaran kekuatan spiritual sangat stabil. Seolah-olah pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba menjadi dua orang. Yang lain tidak tahu, tetapi Yang Chen jelas tentang kondisi fisiknya. Peningkatan besar pada tahap dasar yang disebabkan oleh kesadaran spiritual memungkinkan kesadaran spiritual Yang Chen untuk langsung bergegas ke alam tahap puncak jidan. Manfaat dari mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian tercermin pada saat ini. Meskipun Yang Chen belum mencapai titik menumbuhkan roh primordial kedua, tidak ada masalah dengan multitasking. Sambil mengendalikan tungku roh yang dalam untuk memurnikan batu giok Zamrud, dia mengendalikan kekuatan spiritual untuk membasuh tubuhnya, seolah-olah itu alami. Orang-orang yang hampir ketakutan hingga berkeringat dingin sekali lagi terkesan oleh Yang Chen, tetapi semua orang tidak mengerti mengapa Yang Chen mengumpulkan kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya sendiri dan memasukkannya ke dalam botol giok, yang membuat semua orang bingung. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk bertanya dengan jelas.
Mereka hanya bisa menyaksikan Yang Chen menyelesaikan semuanya, dan kemudian menikmati kekuatan spiritual di dalam tubuh, sambil mengendalikan tungku roh yang dalam untuk terus menyempurnakan. Sekalipun semangat giok zamrud telah menghilang, masih perlu waktu untuk memperbaikinya. Untungnya, ketika dia memasuki tahap dasar dari tahap pemurnian Qi, kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat, ditambah kekuatan obat yang keluar dari Zamrud Giok Zoysia, dia masih dapat mempertahankan kekuatan spiritual yang cukup dan dengan tenang menyempurnakan Zamrud Giok Zoysia. Kekuatan spiritual atribut api akhirnya berhasil menembus hambatan tahap pemurnian Qi dan memasuki tahap dasar. Kekuatan spiritual lain dari beberapa atribut lainnya juga dipelihara oleh batu Giok Zamrud, dan level keseluruhan ditingkatkan, dari tahap pemurnian Qi ke tahap pemurnian Qi. Memanfaatkan peluang tahap dasar, kekuatan spiritual dunia luar juga mulai menggila pada saat ini, memberikan kesempatan bagi Yang Chen untuk mengkonsolidasikan alam. Proses ini berlanjut pada Yang Chen selama hampir 10 hari, dan batu giok zamrud perlahan berubah. Pertama, batu giok zamrud yang berubah menjadi merah tua mulai melunak perlahan, dan akhirnya berangsur-angsur menjadi cair. Kotoran dalam cairan obat dilepaskan ke tepi tungku roh yang dalam dengan kontrol api yang tepat dari Yang Chen, hanya menyisakan esensi paling banyak dari cairan obat tungku roh yang dalam di tengahnya. Setelah cairan obat benar-benar meleleh, Yang Chen mengendalikan api untuk membakar seluruh cairan obat untuk sementara waktu, membersihkan kotoran yang terkandung di dalamnya. Setelah pengobatan efek obat mencapai batas Yang Chen membuka mulutnya dan berkata, giok zamrud telah dimurnikan, cepat siapkan tungku pil. Setelah batu giok zamrud dimurnikan, batu itu akan segera digunakan. Semua orang sudah siap. Setelah mendengar perkataan Yang Chen, Deng Yiya langsung meletakkan tungku pilnya di depan Yang Chen. Dibandingkan dengan tungku roh mendalam Yang Chen, tungku ini jauh lebih maju. Tungku pil ajaib memancarkan cahaya ungu, seperti seorang raja yang berdiri di depan warga sipil. Yang Chen sepenuhnya mengendalikan cairan obat dari batu giok zamrud. Pada saat tungku roh yang dalam dibuka, dia langsung memindahkannya ke tungku pil Deng Yiya. Deng Yiya sudah bersiap. Begitu cairan obat memasuki tungku pil, dia segera mulai mengambil alih kendali, dan pil obat dasar langsung dimasukkan. Melihat semua ini telah selesai, Yang Chen menarik napas panjang, berdiri, dan berkata kepada Wu Xiong, Penatua Wu, untungnya saya tidak gagal. Episode 155. Sementara Yang Chen menghela nafas lega, Wu Xiong juga menghela nafas lega. Dengan keberhasilan pemurnian Green Jade Zoysia kualitas terbaik, tingkat keberhasilan proses pemurnian selanjutnya sedikit meningkat. Dalam proses Yang Chen memurnikan dan memurnikan Emerald Jade Zoysia, beberapa orang lainnya tidak menganggur. Mereka telah mendiskusikan rencana fusi awal beberapa kali, dan akhirnya menentukan satu rencana. Di antara mereka bahkan merujuk pada metode fusi air dan api Yang Chen sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui metode inti Yang Chen, hal itu memberi mereka ide untuk memecahkan masalah. Deng Yiya adalah orang dengan budidaya tertinggi di antara ketiga alkemis, jadi dia secara alami menjadi alkemis utama dan mulai melaksanakan rencana selanjutnya. Proses pemurnian selanjutnya akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Penggabungan puluhan pil obat tingkat tinggi saja membutuhkan proses yang panjang. Bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Su Peng dan Helian Yun tidak diam. Selain memberikan dukungan kepada Deng Yiya kapan saja, tugas utama yang tersisa adalah menangani roh asli monster-monster itu. Monster-monster yang ditangkap Wu Xiong adalah naga banjir yang hampir terbentuk sempurna. Tubuh aslinya adalah ular piton beracun yang sangat besar. Ia telah dibudidayakan selama hampir ribuan tahun dan tubuhnya sangat mirip dengan naga banjir. Bahkan ada 2 tanduk yang menonjol dari kepalanya. Tinggal 1 langkah lagi untuk naik. Bahkan dengan kemampuan Wu Xiong, dengan kerjasama Fan San, butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Ia bahkan harus menjalani masa pemulihan yang cukup lama. Selain Green Jade Zoysia kualitas terbaik, bagian terpenting dari pil perebut surga adalah roh asli monster-monster itu. Ini adalah roh asli yang kuat yang bertindak sebagai surga yang merebut roh asli dari pil. Bahkan roh asli Green Jade Zoysia dengan kualitas terbaik pun tidak memenuhi syarat. Sekarang, untuk menghadapi naga banjir beracun ini, Wu Xiong harus bekerja sama dengan Su Peng dan Helian Yun. Tentu saja, Fan San adalah orang yang sangat diperlukan. Dia adalah kunci untuk mengendalikan naga banjir beracun ini. Konsumsilah kekuatan spiritual naga banjir beracun ini, lalu ekstrak roh aslinya. Yang Chen sudah menjadi pengamat saat ini. Apa yang terjadi kemudian tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi setelah mendengar metode ini, dia tetap bertanya. Bukankah metode ini membuat roh asli naga banjir beracun menjadi lemah? Junior bodoh, membual tanpa malu-malu dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Namun, Helian Yun sama sekali tidak sopan kepada Yang Chen, dan langsung mengejek keraguan Yang Chen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menyempurnakan pil perebutan surga dengan sedikit metode pengendalian kebakaran? Atau apakah Anda mengatakan bahwa kami 3 alkemis Nas Chen Sol tidak sebaik Anda, seorang junior yang baru saja memasuki tahap pendirian yayasan? Petik 2. Metode untuk menghadapi roh sejati naga banjir racun juga diputuskan oleh ketiga alkemis setelah banyak diskusi. Bagaimanapun juga, naga banjir berbisa adalah binatang iblis super yang hampir mencapai keabadian. Roh asalnya begitu kuat sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh beberapa alkemis panggung jiwa baru lahir.
Roh asli dari binatang iblis yang begitu kuat berbeda dari roh asli dari harta karun surgawi seperti Zoysia Giok Hijau. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Selama dia berusaha, Yang Chen, seorang junior di tahap penyempurnaan Qi, juga bisa mengatasinya. Roh asal naga banjir berbisa berada di alam besar yang lebih tinggi dari Deng Yia. Jika pil itu tidak dikendalikan dengan baik, pemurnian pil perebutan surga tidak hanya akan gagal, tapi sang alkemis juga akan menderita serangan balik dari roh asal binatang iblis itu. Jika ringan akan menimbulkan luka serius, dan jika berat akan berakibat fatal. Itu sangat berbahaya. Untuk menyelesaikan pemurnian pil perebutan surga, roh asal naga banjir berbisa tidak akan mengalami masalah apapun. Kekuatan spiritual naga banjir berbisa akan dikonsumsi hingga menjadi lemah. Keadaan roh asal naga banjir berbisa ini adalah yang paling mudah dikendalikan. Selain itu, tingkat kelemahannya harus dipahami, tidak bisa lebih kuat dari kelemahan Deng Yia. Pada saat yang sama, kekuatannya tidak boleh terlalu lemah, sehingga menyebabkan kurangnya keganasan. Karena disebut pil perebutan surga, dua kata, pil perebutan surga, pasti bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh roh asal yang lemah, kan? Yang Chen mengabaikan sarkasme He Lianyun, mengerutkan kening dan mengatakan alasannya sendiri, meskipun junior ini tidak tahu cara menyempurnakan pil perebutan surga, saya juga bisa membayangkannya. Jika saya tidak cukup kuat, bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab merebut surga? Petik 2. Meskipun perkataan Yang Chen agak subjektif, namun sangat masuk akal, setidaknya dalam diskusi sebelumnya, Wu Xiong juga telah mengemukakan kekhawatiran ini. Namun, mengingat budidaya alkemis, kemungkinan pemurnian, dan naga banjir berbisa yang ganas, ingin mendapatkan roh asal yang lengkap tanpa cedera sedikit pun, ini hampir mustahil. Setelah ketiga alkemis berdiskusi dengan Fan San dan Wu Xiong, mereka dengan suara bulat sampai pada kesimpulan ini adalah metode yang paling mudah dikendalikan dan juga metode pemurnian terbaik. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen hanya mendengar tentang keganasan pil perebutan surga, namun tidak pernah secara pribadi menyempurnakannya. Selain itu, budidaya Yang Chen saat ini dapat dianggap paling tidak penting di antara kelompok, sehingga kata-katanya tidak memiliki banyak kekuatan persuasif. Dia telah menyempurnakan dan memurnikan jade Zoysia kualitas terbaik, yang setara dengan menyelesaikan semua pekerjaan. Apakah pil perebutan surga berhasil atau tidak, dapat dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Alasan mengapa mereka masih bisa mempertahankan Yang Chen, selain membiarkannya mengalaminya, adalah karena taruhan api sejati matahari. Pada saat ini, hampir mustahil bagi Yang Chen untuk meyakinkan orang-orang yang telah membuat rencana. Namun, pemurnian semacam ini, Yang Chen secara tidak sadar merasa itu tidak pantas. Jika Monster Beast Origin Spirit yang lemah berhasil menyempurnakan pil perebutan surga, itu hanyalah lelucon. Meskipun keberhasilan atau kegagalan pemurnian tidak ada hubungannya dengan Yang Chen saat ini, Yang Chen tidak ingin melihat kesempatan ini hilang dari tangannya. Jika dia menyempurnakan pil perebutan surga, dia bisa mendapatkan ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendapatkan perlindungan tak kasat mata dari banyak master. Jika dia melewatkannya, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Karena tidak ada cara untuk membuat semua orang mengubah pendekatan mereka, Yang Chen pintar untuk tidak mengatakan lebih banyak tentang hal ini. Keheningannya, di mata He Lianyun, telah menjadi kemunduran setelah gagal menyenangkan penonton dengan tepuk tangan. Segera, kata-kata aneh keluar dari mulutnya. Menunjukkan sedikit keahlianmu di depan seorang ahli, memalukan. He Lianyun segera melontarkan rentetan kata-kata sarkastik. Dia memarahi tanpa sedikit pun kesopanan, junior bodoh, pergilah. Jaga baik-baik api sejati matahariku, jangan sampai rusak. Yang Chen tidak kesal, dan menjawab sambil tersenyum, langsung membuat wajah He Lianyun pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar, tidak mampu berbicara. He Lianyun ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Yang Chen tentang hal ini beberapa kali, untuk melihat apakah dia bisa menggunakan hal lain untuk menggantikan api sejati matahari sebagai taruhan, tapi dia selalu tidak bisa menundukkan wajahnya. Ketika kata-kata itu baru saja keluar, sia-sia untuk memamerkan kefasihannya, tetapi itu tidak menguntungkannya sama sekali. Serangan balik Yang Chen langsung mengenai He Lianyun, dan dia bahkan tidak bisa melakukannya di dalam hatinya. Yang Chen tidak lagi memperhatikan orang ini, dan dia mulai merenung dalam hatinya bagaimana meminimalkan dampak dari pendekatan itu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pil perebutan surga. Setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya ada satu cara untuk memperbaikinya. Namun, dengan begitu, banyak bahan obat yang dibutuhkan, dan dia harus memperbaikinya lagi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.